ketika seseorang berdoa kepada Allah dengan membaca Ismul A'zam. Ismul A'zam itu adalah, ada yang mengatakan, ulama mengatakan Ismul A'zam itu adalah Allah. Kalau Imam Nawawi menyebutnya Ismul A'zam ini adalah Ya Hayyu Ya Qayyum. Kalau ada orang berdoa dengan menggunakan Ismul A'zam Allahumma, itu doa itu pasti diijabah oleh Allah. Tapi kemudian ada orang yang berkata, aku berdoa sudah menggunakan Ismul A'zam Allahumma inna nas'aluka, sudah menggunakan Ismul A'zam Allah, tetapi kok sampai kini warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. La haula wala quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh Masjid Nurul Hasanah yang dirahmati Allah. Hadis Arba'in Syarah Imam Nawawi, masih hadis yang pertama. Kali ini menjelaskan berikut daripada niat, innamal a'malu binniyah. Kali ini akan menjelaskan tentang apa itu hijrah, karena ada kaitannya dengan hijrah. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Ibnul Arabi, Ibnu Arabi berkata, qassamal ulama'u radhiyallahu anhum adh-dhihaba fil ardi haraban wa talaban. Ulama radhiyallahu anhum, semoga Allah meridai mereka, itu telah membagi bepergian di muka bumi ini ada dua. Pertama haraban, yang kedua tolaban. Haraban itu artinya lari, tolaban itu artinya mencari. Ada yang pergi karena lari, ada yang pergi karena mencari. Ada dua macam itu. Pergi dari tempat tinggalnya karena lari, pergi dari tempat tinggalnya karena mencari. Fal awwalu yang qasimu ila sittati aqsamin. Imam Nawawi menyebutkan yang pertama yaitu haraban, pergi dari tempat tinggalnya karena lari, itu terbagi menjadi 6. Al-awwalu yang pertama, al-khuruju min daril harbi ila daris salam. Yang pertama lari karena keluar dari daerah perang menuju daerah aman. Kalau di daerah kita ada daerah perang dan kita bukan termasuk orang yang ditugaskan dan kita tidak mampu untuk melawan musuh, maka pada saat itu keluar dari daerah yang rawan menuju daerah yang aman. Wahia baqiyatun ila yaumil qiyamah. Kalau yang dimaksud dengan hijrah seperti ini, maka itu masih akan tetap ada sampai hari kiamat. Wallati in qata'at, hijrah yang terputus itu, artinya hijrah yang tiada lagi itu adalah bil fathi, hijrah karena penaklukan Mekah. Jadi ketika Rasulullah itu pindah ke Madinah, kemudian Rasulullah itu kembali ke Mekah untuk menaklukkan Mekah, menguasai Mekah. Karena pada saat itu Mekah dikuasai oleh kafir Quraisy. Kemudian ketika Rasulullah sudah kuat di Madinah,
kemudian terus pergi ke Mekah itu untuk menaklukkan, menguasai Mekah kembali. Fi qaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la hijrata ba'dal fathi. Hadis ini diriwayatkan oleh muttafaqun alaih, yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. La hijrata ba'dal fathi, tidak ada hijrah setelah penaklukan Mekah. Hiyal qasdu ila rasuli, hiya al qasdu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam haitsu kana. Yang dimaksud dengan hijrah di sini adalah bertujuan pindahnya itu adalah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana saja. Ketika dia hijrah dari satu niat ke niat menuju ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu dinamakan hijrah. Asani, yang kedua, al-khuruju min ardil bid'ati, keluar dari daerah bid'ah. Kalau di satu tempat ada daerah bid'ah, di dalamnya itu ada sekelompok atau segolongan orang yang suka bid'ah, maka boleh keluar dari situ atau boleh lari dari tempat itu. Qala Ibnu Qasim menyampaikan, sami'tu Malikan yaqul, aku pernah mendengar Imam Malik mengatakan, la yahillu li ahadin, tidak halal bagi seseorang, ayyuqima bi ardin, untuk tegak dan tinggal di satu tempat, yasubbu fiha salafu, di mana orang-orang salaf itu dihinakan, orang-orang salaf diremehkan. Maka ketika kita tinggal di satu tempat dan di tempat itu orang-orangnya pada menghinakan ulama-ulama salaf, seperti umpamanya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i radhiyallahu an itu diremehkan, itu dihinakan, maka orang-orang yang seperti itu termasuk ciri-ciri di antara orang-orang ahlul bid'ah, orang-orang yang suka bid'ah. Ketika Imam Syafi'i yang memiliki kecerdasan yang luar biasa Allah titipkan kepada beliau, ketika dikatakan Syafi'i kan manusia, kita manusia, Syafi'i kan makan, kita makan, berarti kita juga pernah lupa, Syafi'i juga pernah lupa. Jadi pasti juga ada yang salah di antara apa yang disampaikan oleh Syafi'i. Ketika seseorang meremehkan itu, tidak mau menghormati ulama salaf seperti itu, maka orang-orang yang tidak menghormati ulama salaf justru malah menghinakan ulama salaf seperti itu, karya-karyanya yang agung justru malah disalah-salahkan, menyalahkan tanpa dasar, maka pada saat itu orang-orang yang seperti itu telah berada pada lingkaran ahlul bid'ah. Oleh karena itu Ibnu Qasim pernah mendengar Imam Malik menyampaikan, la yahillu li ahadin ayyuqima bi ardin yasubbu fiha salafu, tidak halal seseorang tinggal di satu tempat di mana tempat itu orang-orang salaf itu dihinakan, orang salaf tidak dihormati, padahal kita disuruh untuk mengikuti ulama salaf. Bunyinya kita disuruh mengikut salaf, lalu menisbahkan diri sebagai salafiyun, orang yang mengikuti ulama salaf, tetapi justru ulama salaf tidak ada satupun yang diikuti. Kan sudah banyak ini, termasuk Ubay bin Ka'ab, itu kan termasuk ulama salaf itu. Dia adalah dari kalangan sahabat, di mana Ubay bin Ka'ab ini adalah merupakan sahabat Rasulullah yang ditunjuk oleh Umar ibnul Khattab untuk menjadi imam sholat tarawih pertama kalinya untuk kaum laki-laki. Jadi sholat tarawih yang pertama sekali itu dilakukan adalah dengan berjamaah diimami, itu adalah pada masa Umar bin Khattab, dan itu yang memprakarsai, yang membuka pertama sekali adalah Umar bin Khattab.
berdasarkan sebuah hadis yang disampaikan oleh Ali radhiyallahu an. Beliau pernah menyampaikan kepada Umar bin Khattab bahwa ketika Ramadan tiba, itu malaikat yang tawaf di Arsy itu minta izin kepada Allah untuk turun ke muka bumi ini. Ini hadis yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib. Ini disampaikan kepada Umar bin Khattab. Dan ketika malaikat minta izin kepada Allah untuk turun ke muka bumi ini, tujuannya adalah liyusallu ma'a ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, untuk salat bersama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam hadis yang disampaikan oleh Sayyidina Ali itu, man massathu, siapa orang yang disentuh oleh malaikat itu atau ia menyentuh malaikat itu, maka orang itu tidak akan susah untuk selama-lamanya. Maka orang itu akan memperoleh kebahagiaan, memperoleh ketenangan hati dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu mendengar hadis yang seperti ini, lalu Umar ibn Khattab tampil, kalau begitu ini adalah hak kita, kata Umar bin Khattab seperti itu. Ini dijelaskan di dalam kitab Al-Ghunyah li Talibi Tariqil Haq Azza wa Jalla. Syekh Abdul Qadir Jilani menjelaskan dengan mengutip sebuah hadis yang seperti itu. Dan pada saat itu Umar ibn Khattab mengumpulkan kaum muslimin semuanya di masjid dan diperintahkan oleh Umar bin Khattab untuk melakukan sholat berjamaah, sholat tarawih berjamaah, diimami oleh Ubay bin Ka'ab. Sholat jamaahnya ada 20 rakaat di situ. Dan imam madhab empat-empatnya semuanya sholat tarawih itu 20 rakaat. Imam Hanafi sholat tarawihnya 20 rakaat. Imam Malik sholat tarawihnya 20 rakaat. Imam Syafi'i sholat tarawihnya 20 rakaat. Dan Imam Ahmad juga 20 rakaat sholat tarawihnya. Ini diawali oleh Sayyidina Umar radhiyallahu an, yang menyuruh Ubay bin Ka'ab untuk menjadi imam sholat tarawih pada saat itu. Dan saya pernah mendengar ada nama masjid namanya Ubay bin Ka'ab, tapi sholat tarawihnya tidak seperti Ubay bin Ka'ab. Namanya sama, tapi caranya berbeda. Saya pernah mendengar seperti itu. Nah, Umar ibn Khattab menyuruh atau meminta Ubay bin Ka'ab untuk menjadi imam itu karena Ubay bin Ka'ab itu termasuk aqra'uhum Qur'anan. Beliau termasuk orang yang fasih ketika membaca Al-Qur'an. Maka orang-orang salaf seperti ini, ulama-ulama salaf seperti ini, ketika dihinakan, ketika direndahkan, maka orang-orang yang merendahkan itu dialah termasuk ahlul bid'ah, orang-orang yang bid'ah. Di antara cirinya dia adalah yasubbu fihas salafu, menghinakan orang-orang salaf. As-salis, yang ketiga, hijrah yang ketiga bermakna al-khuruju min ardin yaglibu 'alaihal haram, keluar dari satu wilayah di mana wilayah itu dikuasai oleh orang-orang yang dominan kepada haram. Umpamanya kalau tinggal di wilayah daerah pelacuran, yang seperti itu sebaiknya keluar dari wilayah daerah pelacuran itu kalau kita tidak mampu menghentikan pelacuran itu, kecuali kalau kita mampu. Satu contoh, pada masa pemerintahan Pak Pasha kemarin, saya langsung melihat ke daerah Langit Biru. Di situ beliau memberikan pencerahan kepada orang-orang yang ada di wilayah itu agar tidak melakukan prostitusi, agar tidak melakukan perzinahan di situ. Kemudian diberikan gantinya untuk berhenti dari situ. Yang seperti ini
Hanya orang yang memiliki kekuasaan yang mampu melakukannya. Kalau kita melakukan di situ, mungkin kita yang diserang oleh mereka. Maka kalau kita tidak mampu, itu keluar dari daerah yang didominasi oleh orang-orang yang berbuat haram seperti itu. Fa in talabal halala fa inna talabal halala faridatun ala kulli muslimin. Kenapa? Karena ketika seseorang muslim itu mencari sesuatu yang halal, itu adalah fardu hukumnya. Kita semua ini mencari yang halal, rezeki yang halal itu fardu hukumnya. Seseorang jual beli itu halal. Riba itu haram, tapi jual beli itu halal. Tetapi ketika yang dijual itu adalah barang haram, maka hasilnya juga haram. Umpamanya dia jual beli, di dalam jual beli itu dia menjual khamr, dia menjual minuman keras, maka hasil jualannya akan menjadi haram karena yang dijual adalah haram. Ar-rabi yang keempat, al-farraru minal adiyati fil badani, lari dari gangguan fisik. Dan ini pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para kaum muslimin, sahabat-sahabat pada saat itu, ketika disakiti oleh orang-orang kafir Quraisy, maka beliau pun pindah ke Habasah pada saat itu. Kita pun juga begitu. Ketika kita terancam keselamatan kita di satu tempat itu, maka kita boleh keluar, pergi dari tempat itu. Wadzalika fadlun minallahi ta'ala arkhasu fihi. Dan pindah dari satu tempat untuk menghindari gangguan fisik seperti itu adalah karunia dari Allah, dan itu merupakan keringanan, boleh dilakukan. Fa idza khasyiya ala nafsihi fi makanin, ketika dia khawatir terhadap keselamatan dirinya di satu tempat, faqad adzanallahu ta'ala lahu fil khuruji anhu, maka Allah telah memberikan izin untuk keluar dari tempat itu. Wal firraru binafsihi, dan melarikan diri, yukhallisuha min dalikal mahdzur, menyelamatkan diri dari bahaya itu, boleh kita pindah. Wa awwalu man fa'ala dzalika, siapa yang melakukan pindah pertama sekali dari satu tempat yang dirasa akan membahayakan dirinya itu, wa awwalu man fa'ala dzalika, yang pertama sekali yang melakukan itu adalah Ibrahimu alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah orang yang pertama sekali keluar dari daerah yang rawan menuju daerah yang aman, daerah yang akan menyakiti dirinya menuju ke daerah yang lebih aman. Hina khafa min qaumihi, ketika beliau khawatir terhadap kaumnya. Kaum Nabi Ibrahim, di mana Raja Namrud justru malah menangkap Nabi Ibrahim dan membakarnya dengan api yang menyala-nyala, walaupun akhirnya Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim. Ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Nabi Ibrahim orang yang pertama sekali lari dari kaumnya untuk menyelamatkan diri. Beliau, Nabi Ibrahim, pernah menyampaikan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Ankabut ayat 26, inni muhajirun ila rabbi, aku pindah menuju Tuhanku. Artinya Nabi Ibrahim alaihissalam pindah ke tempat itu, pindahnya karena Allah, bukan karena yang lain-lain, tapi karena Allah. Walaupun menyelamatkan diri dari gangguan fisik, tapi pindahnya itu karena Allah. Karena menyelamatkan diri, menjaga nyawa, itu hukumnya wajib. Wa qala ta'ala mukhbiran an Musa alaihissalam, juga
Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar, memberikan pemberitahuan kepada Nabi Musa alaihissalam, fa kharaja minha khaifan yataraqqabu. Nabi Musa alaihissalam juga keluar dari daerahnya, dari tempat tinggalnya itu karena khawatir. Pas begitu keluar yataraqqabu itu sambil waspada, siapa tahu Fir'aun mengejarnya. Oleh karena itu Nabi Musa dalam pindahnya dari tempat yang beliau tempati pada saat itu, ia pun berjaga-jaga, yataraqqabu, waspada, jangan-jangan tentara Fir'aun itu mengejarnya. Jadi walaupun pindah hijrah tetap waspada. Al-khamis, yang kelima, al-huruju khaufal maradi minal biladil wahmati ila ardin nazhati. Haraban, lari dari satu tempat ke tempat yang lain itu boleh khaufal maradi, karena khawatir terhadap satu penyakit. Minal biladil wahmati, penyakit yang ada di sebuah daerah wabah, daerah yang terkena wabah. Ketika sudah dinyatakan itu adalah wabah, untuk menyelamatkan diri itu boleh agar kita tidak terkena wabah. Ila ardin nazhati, kepada daerah yang steril, daerah yang tidak ada wabah. Boleh seperti itu, khawatir keluar karena takut terhadap penyakit yang ada di satu daerah, di mana daerah itu sudah dinyatakan daerah wabah penyakit. Kalau zaman dulu itu penyakit taun, penyakit yang sangat ganas. Ila ardin nazhati, menuju daerah yang steril, daerah yang bebas dari penyakit. Waqad adzana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan izin lil urniyina fi dzalika, terhadap orang-orang yang berpenyakit urniyin, orang-orang yang berpenyakit kaki binatang. Saya enggak tahu tuh penyakit kaki binatang itu seperti apa. Yang jelas ini juga termasuk penyakit yang meresahkan ketika mengenai atau menjalar ke manusia. Sebetulnya yang punya penyakit awalnya itu adalah binatang, kakinya terkena penyakit. Rasulullah itu telah memberikan izin lil urniyin fi dzalika kina istauhamul madinata. Rasulullah itu memberikan izin kepada orang-orang yang terkena penyakit urniyin, penyakit kaki binatang, pada saat itu ketika terjadi wabah di Madinah. Jadi Madinah pernah terkena wabah, namanya wabah urniyun, wabah penyakit kaki yang cepat menular. Rasulullah mengizinkan ayah ruju ilal marji, untuk keluar ke padang penggembalaan. Jadi tidak tinggal di daerah di kota Madinah, tetapi pergi ke daerah yang lapang, daerah padang penggembalaan. Ini pernah terjadi dan Rasulullah SAW mengizinkan mereka, orang-orang yang terkena penyakit itu, untuk pindah agar tidak menular kepada yang lain. As-sadis, yang keenam, al-khuruju khaufan minal adhiyati fil mal. Pindah dari satu tempat yang ia tempati karena khawatir ada orang yang mengganggu hartanya. Ketika dia punya harta sering diganggu oleh orang dan itu akan mengancam keselamatannya, maka dibolehkan keluar dari tempat itu karena takut diganggu hartanya. Fa inna, di sini tertulis fa in haramahu. Tapi kalau ini fa in haramahu itu enggak sesuai dengan kalimatnya. Maka di sini yang benar menurut analisa saya ini bukan fa in haramahu, tapi fa inna hurmata malil muslimi. Di sini fa in haramahu. Maka jika diharamkan. Ini kalau artinya fa in haramahu. Tapi di sini
bukan fa in haramahu, tapi fa inna hurmata. Di sini ada kata-kata in, ada kata-kata inna. Jadi ada dua cara membaca dalam bentuk yang sama. Inna dengan in itu hurufnya sama. Kadang dibaca in, kadang dibaca inna. Kapan dibaca in? Ketika dia bertemu dengan fi'il, maka dibaca in. Kapan dibaca inna? Ketika dia bertemu dengan isim, ketika dia bertemu dengan kata benda, maka dibaca inna. Maka di sini ketemu dengan kata benda, fa inna hurmata malil muslimi ka hurmati damihi. Karena kehormatan harta seorang muslim itu seperti kehormatan darahnya. Artinya ketika seseorang diganggu hartanya itu boleh pindah, karena kehormatan harta seorang muslim itu seperti kehormatan darahnya. Inilah 6 yang disampaikan oleh Ibnu Arabi, yang menyampaikan pendapat ulama bahwa ulama itu membagi hijrah atau berpergian di muka bumi ini ada 2, haraban wa talaban. Di mana haraban, pergi karena lari dari satu tempat, itu terbagi menjadi 6, dan yang ke-6 itu adalah karena khawatir hartanya diganggu. Karena hartanya diganggu terus, maka dia pun keluar dari daerah itu, karena kehormatan harta seorang muslim itu sama dengan kehormatan darahnya. Ini 6 sudah disampaikan oleh Ibnu Arabi. Wa amma qismu talib, adapun pergi karena mencari, bukan karena lari tapi karena mencari, berarti perginya itu karena kemauannya sendiri. Wa amma qismu talabati fa innahu yang qasimu ila asyratin. Adapun pergi karena mencari itu beliau Imam Nawawi membagi itu ada 10. 10 itu terbagi 2, talabuddin wa talabudunya, mencari agama dan mencari dunia. Ada orang yang pergi karena mencari agama, ada orang yang pergi karena mencari dunia. Nah, pergi mencari agama ini terbagi lagi menjadi 9, dan pergi karena mencari dunia itu terbagi menjadi 1. Insyaallah ini nanti akan kita lanjutkan berikutnya karena waktu sudah menjelang jam 6. Mungkin ada pertanyaan, dipersilahkan. Jadi Bapak dan Ibu sudah dijelaskan disampaikan oleh kita hijrah yang dibolehkan, hijrah yang disuruh yang oleh kita, tidak dari awal, tidak dari lokal, dan dari daerah kita masing-masing, dari kehidupan itu harus tidak boleh, tapi tidak berpahala itu tidak berpahala karena jadi sekarang hijrah itu semakin jelas bagi kita. Sekarang hijrah kita untuk bertanya silakan Bapak dan Ibu. Yang boleh dulu, yang boleh dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali kajian juga pada ini tentang bepergian. Tadi dijelaskan oleh Ustaz ada 6 alasan yang boleh kita bepergian. Nah, pertanyaan saya adalah, seandainya kita tidak bepergian karena alasan yang 6 tadi, bagaimana hukumnya?
Yang kedua, kalau kita kaitkan dengan apa yang terjadi dengan rakyat Palestina yang dibombardir oleh Israel, itu rakyatnya kan bertahan di jalur Gaza itu. Nah, berarti kan dia tidak lari dari yang dari itu. Dan ini bagaimana pula hukumnya itu? Apakah dia meninggal itu sahid atau bagaimana? Saya kira itu dua pertanyaan saya. Jawaban Ustaz saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lagi? Silakan. Ini supaya kita tidak salah. Ada pindah yang berpahala, ada pindah yang berdosa, ada yang pindah yang boleh. Jadi kan lima pindah itu. Silakan Bapak tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mempertanyakan di dua tema. Saya mempertanyakan ini soal pembagian harta waris menurut agama Islam. Ya. Seorang bapak yang merasa diri sudah tua dan istri tidak ada dan anaknya sudah besar-besar, maka dia berniat membagikan harta waris kepada anak-anak menurut syariat Islam. Tetapi setelah dibagi, anak-anaknya yang perempuan memprotes, tidak setuju. Sebab syariat Islam itu pembagian anak perempuan itu separuh dari pembagian anak laki-laki. Dia menganggap itu tidak adil. Sedangkan orang tua itu pada umumnya kalau sudah jorok itu anak perempuan, jadi tabungan anak perempuan. Dalam pembagiannya anak laki-laki 2 kali lipat dari anak perempuan, maka dia tidak setuju. Karena dia setuju anaknya bapak itu menganulir putusannya, jadi tidak menurut syariat Islam dibaginya secara hukum negara, yaitu 50-50, 50-50. Nah, yang saya tanyakan, apa hukumnya syariat Islam itu? Apakah wajib syariat Islam itu membagikan harta warisnya menurut syariat Islam atau tidak? Hanya sunnah. Kalau wajib tidak boleh, tidak harus setinya. Tapi kalau sunnah seperti yang dilakukan oleh bapak itu setelah protes, maka dia berubah. Nah, itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, bagaimana anak-anaknya seorang Islam tetapi dia meragukan keadilan syariat Islam? Padahal keadilan syariat Islam itu Allah yang memutuskan. Syariat Islam tidak boleh begitu. Bahkan dalam Quran ada mengatakan surat adil, surat adil yang berbunyi wadini wazaitun wa turi sini wazah beradil kami. Maka pelakuna cara biasa diketahui semua udah nawas perasa ini ila ladina manusia hati kalau hadir main ilmu wa juga sibuk kepada bikin ala sarata yang terjadi. Dan artinya arti demi Ibrahim dan Zaitun dan Bukit Sinai dan demi kota Mekah yang terang dan damai, sesungguhnya manusia itu diciptakan Allah dengan semulia-mulianya, tetapi dijatuhkan ke dalam jurang yang seinginnya, kecuali orang yang mengerjakan amal soleh yang ibadahnya mengalir terus tiada hentinya. Dan sesungguhnya Allah itu adalah hakim yang adil. Nah, itu Al-Quran. Al-Quran bagi orang Islam itu adalah rukun iman, harus dipercaya. Nah, itu saya tanya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi. Sabar. Ada, kalau tidak ada, mundur. Ya, sambil timbul pertanyaan. Jadi, pertanyaan pertama
dunia yusibuha hijrah ilan imra'atin yang kihuha. yang keluar hijrah ilama jadi yang ditanyakan Pak Haji tadi hijrah kalau kita sudah diperintahkan oleh pemerintah kita harus menyelamatkan diri wajib. Itu jangan pertahankan lagi di situ. Kita tidak ikut berjuang, senjata tidak ada. Kata orang Jawa mati tegenya. Kan itu mati tegenya bukan mati lagi, mati tegenya. Mati sia-sia. Sia-sia. Jadi kalau sudah daerah itu tidak aman, kita wajib pindah. Seperti Nabi Muhammad SAW mengirim 40 orang pindah ke Habasyi, ke Ethiopia, karena semakin tidak aman pengikutnya pada awal Islam. Itu wajib pergi untuk menyelamatkan akidah dan untuk menyelamatkan jiwa kita. Jadi itu wajib. Tetapi kalau tidak diperintahkan kita, masih ada peluang aman, tidak usah, boleh pergi, boleh tidak. Yang ketiga, kalau kita mampu untuk melawan musuh, kita wajib itu namanya syahid. Itu seperti yang ada di Palestina. Nah, jadi itu saya. Jadi ada 3 kategori yang membuat kita di dalam ibadah ini. Karena kata guru kita tadi, la hijrata ba'dal fath. Tidak ada hijrah sesudah pembukaan kota Mekah. Itu pada waktu itu. Tetapi perang di dunia ini tak putus-putus. Dan karena ada orang yang suka perang supaya aku senjatanya. Kalau tidak perang, terkayaknya pemilik senjata. Kan itu termasuk pendapatan negara. Jadi kita ada yang wajib, ada yang harus bagi kita, ada yang wajib, ada yang sunat untuk kita. Menjadi situasi kita, diri kita, keluarga kita, dan lain-lain sebagainya. Itu ada lagi yang dari keluar. Ya, dari balik. Kalau itu tadi, kalau kita tidak bisa lagi pergi, lagi ke musuh, jadi itu sudah setiap yang bergerak di situ lagi tempat itu saya. Maka itu jangan kita itu hanya pemerintah kita itu adalah menyelamatkan satu rakyatnya. Itulah hukum tata negara Islam. Jadi jawabnya yang kedua, pembagian harta waris ini kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, inilah hukum yang termasuk pertama hilang dari dunia ini. Tidak mau dibagi Allah, dibagi otaknya mati. Jadi kenapa Allah membagi satu laki-laki bahagian, satu laki-laki, 2 bahagian perempuan? Karena perempuan itu nikah dengan laki-laki lain, tentu laki-laki lain yang membelanjanya. Kalau kita nikah dengan perempuan lain, maka kita yang membelanjanya. Satu,
Yang kedua, kalau laki-laki kita adalah pengganti orang tua. Kalau orang tua kita tidak ada lagi, kita lah wali bagi saudara kita yang perempuan. Maka itu kalau mereka ditinggal mati suaminya atau diceraikan suaminya, kewajiban kita untuk membela mereka lagi. Kalau mereka tidak punya bahan makanan, kita wajib memberi. Maka pantas Allah melebihkan kita. Pantas. Ini banyak perempuan karena sudah pakai minyak katanya Allah. Hebat. Harus mengucapkan masalah. Iya. Harus mengucapkan masalah sudah mungkin. Jadi boleh tidak dibagi sama. Kalau umpamanya saudara-saudaranya laki-laki sudah menjadi kepala dinas segala macam dari menteri kaya-kaya. Nah, kata abang-abangnya itu, deh, karena kau jaga kampung, semua harta orang tua kita untuk kau karena sudah banyak. Iya. Boleh. Boleh. Ini sudah banyak pula kepala dinas 100 bulan. 100 bulan harta orang tuanya. Itu melewat penyakitnya. Jadi itu boleh kita dia beri dengan pemberian, tetapi pembagian tetap harus pembagian. Jadi sekarang banyak perempuan ahli Allah. Kami yang sering membantu orang tua nyuci, masak, ke obor, tahu-tahu banyak kami yang paling kecil. Tidak pernah. Dan itu maka kalau soal pembagian Allah adalah yang paling aneh. Jadi tidak ada dari cuma ada di situ. Kalau saya bermain dengan saudara perempuan saya di kampung mereka, menemukan mereka hidup susah. Apa salahnya kasih mereka semua? Jadi itu untuk mereka bisa hidup dengan layak. Boleh, tapi itu sudah namanya pemberian. Hibah saya kepada mereka. Boleh. Jadi ini tidak standar kelapa, standar pisang hidup. Dia tinggal di Jambi. Ingat di ke kampung ada standar pisang yang mau masak. Oh hebat. Itu ratusnya orang. Jadi itu wajib atau sunat wajib melaksanakan pembagian kecuali ada kemurahan dari saudara-saudaranya yang diberikan Allah. Jadi kalau saudaranya sudah kekayaannya 10 miliar, kasih untuk dari 20 tanah di kampung. Kelewat ya. Jadi itu tadi yang baru kalau Islam mesti mengucap 2 kalimat syahadat kembali. Berarti itu sudah murtad dalam agama. Itu jawaban. Silakan. Silakan yang lain. Sebelum ditanya guru kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tuan-tuan guru yang kami muliakan dan hadirin berbahagia yang dihormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin menanggapi
dua bait kalimat yang terakhir dari materi ceramah pada subuh ini, yaitu hijrah mencari harta dan mencari kekayaan. Mencari harta ini, kenapa orang mencari harta? Karena dianggap itulah yang akan membahagiakan hidup. Harta ini meliputi keluarga, harta benda kekayaan, bisnis, usaha, jabatan maupun pangkat. Itu termasuk perhiasan dunia. Termasuk perhiasan dunia. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 26. Hai anak Adam, telah aku turunkan kepadamu pakaian, satu pakaian untuk menutupi aurat, satu pakaian indah untuk perhiasan, dan satu pakaian takwa. Itulah pakaian yang terbaik bagimu. Nah, pakaian takwa itu kan tidak tampak, dan perhiasan dunia itu yang tampak keindahannya dan menjanjikan kebahagiaan dari dunia. Maka itulah yang kita kejar. Nah, ternyata setelah itu kita kejar dari angan-angan sampai terwujudnya barang itu, kemudian kita sayangi, kita senangi, dan kita cintai. Nah, akhirnya barang itu menjadi gambar dan lukisan di dalam hati manusia. Semakin banyak usaha dan harta kekayaan perhiasan dunia yang kita miliki, maka akan semakin penuh hati kita itu oleh gambaran-gambaran itu. Maka ketika kita mau disuruh mengingat Allah melalui hati, maka Allah tidak ada di sana. Nah, itu masalah harta. Sekarang masalah agama. Nanti pertanyaannya terakhir. Masalah agama di dalam surat Al-A'raf ayat 179, Allah telah berfirman, aku jadikan hati untuk dapat memahami dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Aku jadikan penglihatan untuk dapat melihat kebesaran kekuasaan Allah, dan aku jadikan telinga untuk mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Bagi siapa yang tidak menggunakan ketiga komponen ini sesuai dengan penciptaannya, maka manusia itu lebih hina daripada binatang. Itu pesan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi yang sulitnya kita itu kan menggunakan hati itu untuk bisa memahami kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sifatnya kan tersembunyi. Bisa Allah katakan bahwa setelah jiwa manusia itu masuk ke dalam tubuh manusia, maka Allah Subhanahu wa taala itu terhijab, terdinding, atau terbatas oleh tirai. Di sisi lain Allah mengatakan bahwa hijab itu tidak berbentuk dan tidak berwujud. Nah, itu yang sulitnya itu memahami agama itu kan. Nah, jadi pertanyaan saya kembali kepada apa yang Bapak sampaikan yang masih menggantung sampai saat ini, yang masih saya nantikan jawabannya. Masalah khusyuk. Ketika berkembang pada pengajian yang lalu, bahwa dari jamaah banyak setelah pengajian ini berjalan sekian tahun, saya sendiri sudah 7 tahun mengikuti pengajian ini sejak saya tinggal di Jakarta. Jauh sebelum itu pengajian ini sudah berjalan. Selalu ada saja orang mengatakan bagaimana menjadi khusyuk itu, bagaimana khusyuk itu. Nah, maka pada waktu itu, ketika saya menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi Musa bertanya kepada Allah, "Wahai Allah, bagaimana caranya aku sampai kepadamu?" Maka Allah menjawab, "Kau harus keluar dari dirimu
kau harus keluar dari inderamu. Maka pada waktu itu langsung Bapak tambah, Bapak bilang untuk mencapai kusur itu kamu harus mengosongkan hati selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hati itu isinya tadi ingatan harta benda yang kita kumpulkan bertahun-tahun itu. Jadi pertanyaan saya, ini untuk mujahadah Pak, mujahadah kita semua. Bagaimana ke depan itu silanya walaupun hari demi hari itu amal kita itu berkokok. Jadi pertanyaan saya, bagaimana mujahadah mengosongkan hati selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja pertanyaan saya, tapi sangat saya dan sangat berharga bagi dari saya di dalam pemahaman di bahasa yang benar. Terima kasih atas jawabannya nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Kalau tidak ada lagi, ini pertanyaan terakhir dah. Sebelum guru kita menerangkan, mencari harta yang halal itu wajib. Mencari harta yang halal itu wajib. Mencari harta yang haram itu haram. Kenapa? Karena dengan harta kita banyak berbuat baik. Maka itu sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, beliau bilang doanya cuma itu, ya Allah, jadikan saya hamba-Mu yang paling banyak berzakat, yang paling banyak berwakaf, yang paling banyak berinfak, paling banyak bersedekah. Kalau paling banyak semuanya itu tentu punya harta. Maka lebih 1000 pintu. 1000 pintu tokonya mulai dari Makkah sampai ke negeri Irak sana. Tetapi itu pandai beliau mempraktekkan yang dibilang Allah, yang dibilang Nabi. Jadikan dunia itu di telapak tanganmu, jangan jadikan dunia itu di dalam hati. Kita ini buat di dalam hati, maka itu darah tinggi manjang, jantungan manjang, karena isinya dunia. Kalau Abdurrahman bin Auf sampai beliau dijamin Nabi masuk surga hidup. Karena apa? Kalau Nabi mengumumkan para sahabatku semua, kita 2 bulan lagi ke medan perang karena orang kafir sudah siap-siap. Tetapi logistik kita kurang. Tentara yang akan berangkat kurang lebih 3.000 orang, tapi biayanya kurang. Anak bininya yang ditinggalkan juga susah. Kata Abdurrahman bin Auf, berapa bulan ya Rasulullah di dalam peperangan? Aku yang nanggung semuanya dan nanggung keluarganya. Ada yang mau jadi orang kaya dikit, Raden? Belum. Nah, maka itulah harta dunia dan akhirat. Di dunia dia kaya, di akhirat dia kaya. Begitu juga Khadijah radhiyallahu anha, habis hartanya untuk Allah dan Rasulnya, senang hati. Bini kita coba ada tak kemarin sudah itu tidak ada lagi. Ada yang ngasih kalung ke kota Ramadan. Sekarang ada lagi. Semakin logik juga ini.
apa namanya, menipu, berbohong, menggertak orang. Kalau kau nak kasih tambah sekian hukumanmu, itu haram semua itu. Jadi kembali kepada tadi, harta itu boleh kita miliki sebanyak-banyaknya, dan kita bukan dibolehkan Allah untuk minta rezeki sampai di salat pun warzuqni dan rabbik firli. Jadi doa yang diakhiri dua sujud ada minta rezeki. Kenapa? Karena ada manusia yang dekat dengan dunia dan di rumah kita. Siapa itu? Istri kita, perempuan. Perempuan jauh lebih dekat dengan dunia daripada kita laki-laki. Tahu dia berapa setel baju tetangganya. Tahu dia apa yang di rumah orang. Apa yang di rumah orang langsung dibilangnya dengan suaminya. Salmi itu apa benar? Dan berapa gajinya? Golongannya berapa itu? Semua ada di rumah. Apa mungkin lebih tinggi golongannya? Tapi boleh dibilang benarnya apa? Kakinya bilangnya benar. Jadi kita minta rezeki itu boleh, tetapi rezeki yang halal untuk belanja kita beribadah, membelanja istri dan anak ibadah, bernaik haji ibadah, berwakaf ibadah, sedekah ibadah, infak ibadah, menolong orang ibadah. Itu. Jadi rezeki itu cara mengosongkan hati itu. Bagaimana caranya? Ini harus latihan kita betul-betul. Tadi sudah saya bilangkan, Nabi bilang, letakkan dunia ini di dalam tanganmu, jangan dalam hatimu. Kalau dia di dalam hati, cepat istighfar. Cepat istighfar. Berarti kau mengganggu diri kita. Jadi kita minta dengan Allah supaya kita itu ditolong Allah untuk menyingkirkan hati dari dunia kita. Jadi menyingkirkan dunia dalam hati kita maksudnya. Kalau tidak ditolong Allah, tidak bisa. Banyak yang berpengetahuan agama sampai profesor doktor, tapi rakusnya dengan dunia Allah yang tahu ya. Rupanya pengetahuan tidak membuat manusia itu bisa lari dari dunia itu. Tetapi para ulama itu punya dunia, banyak dunianya, tetapi tidak pernah hatinya di dunia. Itu ya. Bagaimana membuatnya? Maka itu saya latihan itu selalu bilang, buatlah dunia itu di dalam tanganmu, jangan buat dalam hati. Itu latihan. Kalau tidak dilatih, tidak bisa. Iya. Nah, kalau pegawai didiknya gaji boleh didik. Padahal aku sudah profesor rekor melalui sekolah setinggi. Dia dewi yang merutuk, dia dewi yang mencari kita. Salah. Jadi kita buatlah dunia itu di dalam tangan kita. Jangan buat di dalam hati kita. Supaya kita tidak menjadi orang bagus. Nah, itu sudah. Nah, tambah kalau kita.
Baik. Semua pertanyaan sudah dijawab oleh Ayahanda Kiai Haji Muhammad Lohot Hasibuan. Cuman saya ingin menambahkan sedikit tentang itu tadi. Bukan menambahkan, menguatkan, sama saja. Tentang umpamanya waris itu tadi, ketika seseorang yang namanya waris itu sesungguhnya adalah setelah yang mewarisi itu meninggal. Kalau belum meninggal itu belum membagi waris. Namanya waris itu sudah meninggal. Dan sebelum meninggal itu boleh berwasiat. Sebelum meninggal berwasiat tentunya kepada orang yang belum atau tidak memperoleh bagian dari warisan itu. Tetapi yang paling banyak adalah sepertiga. Artinya tidak boleh memberikan wasiat lebih dari sepertiga. Dan tadi memang sudah tepat, walaupun boleh dibagi rata, akan tetapi atas keridhaan yang laki-laki yang memperoleh lebih banyak daripada yang perempuan. Tapi kalau tidak ridho itu tetap. Oleh karena itu ketika ada perempuan yang tidak ridho dengan hukum Allah yang Allah tetapkan, itulah tadi harus bersyahadat lagi supaya dia bersih. Kemudian yang kedua, kita wajib mencari dengan harta yang halal. Kenapa kok kita wajib mencari dengan harta yang halal? Karena harta itu akan kita makan, akan dimakan oleh istri kita, akan dimakan oleh anak-anak kita. Kalau sudah dimakan akan menjadi darah dan akan menjadi daging. Dalam sebuah riwayat disebutkan, ketika seseorang berdoa kepada Allah dengan membaca Ismul A'zam. Ismul A'zam itu adalah, ada yang mengatakan, ulama mengatakan Ismul A'zam itu adalah Allah. Kalau Imam Nawawi menyebutnya Ismul A'zam ini adalah Ya Hayyu Ya Qayyum. Kalau ada orang berdoa dengan menggunakan Ismul A'zam Allahumma, itu doa itu pasti diijabah oleh Allah. Tapi kemudian ada orang yang berkata, aku berdoa sudah menggunakan Ismul A'zam Allahumma inna nas'aluka, sudah menggunakan Ismul A'zam Allah, tetapi kok sampai kini belum terijabah. Ada yang Bapak Ibu pernah melakukan doa gitu sampai sekarang belum terijabah? Memang ijabahnya Allah itu ketika kita berdoa, Allah yang tahu kapan diberikan. Tapi ada yang merasa tidak terijabah. Itu kenapa? Karena untuk melakukan doa itu selain kita menggunakan Ismul A'zam, itu ada syarat yang lain yang harus dipenuhi. Dan syarat yang biasanya paling berat dipenuhi itu adalah aklul halal, memakan harta yang halal. Jadi Imam Baijuri itu menjelaskan di dalam kitab Tuhfatul Muridnya, kitab Tauhid, Jawharut Tauhid, Tuhfatul Murid ala Jawharut Tauhid, beliau menyampaikan doa sudah menggunakan Ismul A'zam, doa sudah menggunakan adab-adab berdoa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, tapi doa itu tidak terijabah. Itu karena terganjal oleh aklul haram, oleh memakan makanan yang haram. Ketika seseorang ada yang masuk ke dalam perutnya makanan yang haram, itulah yang mengganjal doa itu sampai kepada Allah. Oleh karena itu kita wajib mencari harta yang halal. Jangan sampai harta kita tercampur dengan harta yang haram. Karenanya ketika sudah sampai haul dan nisabnya, kita mengeluarkan hak orang lain, karena itu bukan hak kita. Ketika kita makan, itulah kita termasuk memakan makanan yang haram, walaupun memperoleh dengan cara yang halal, tetapi ternyata yang kita peroleh bukan hak kita, itu adalah hak orang lain, maka itu harus dikeluarkan. Yang terakhir, mujahadah. Memang untuk mengosongkan hati dari selain Allah Subhanahu wa taala itu memang tidak mudah.
itu perlu riyadhah, itu perlu latihan. Dan ini adalah kajian tasawuf, dan di dalam tasawuf itu ada step-stepnya, ada langkah-langkahnya, di mana di situ kita diajarkan untuk berzikir, zikir qauli dulu, zikir apa yang diucapkan itu, dan nanti akhirnya kepada zikir qalbi, zikir hati. Ketika seseorang nanti sudah terlatih seperti itu, maka lama-kelamaan bisa mengosongkan diri dari selain Allah, dan itu kita sesungguhnya bisa walaupun tidak lama. Kadang-kadang kita bisa walaupun tidak lama. Yang kita inginkan adalah lama mengosongkan diri dari selain Allah itu tadi. Yang ada cuman Allah di hati kita itu kita kadang bisa tapi tidak lama. Pada saat-saat tertentu kita bisa. Yang dimaksud di sini mengosongkan diri selain Allah itu kan terus. Seperti Rasulullah SAW itu hatinya itu yang ada cuman Allah, yang lain itu cuman di luar hatinya saja, tidak di dalam hatinya. Oleh karena itu, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, ini perlu mujahadah, artinya perlu latihan, riyadhah untuk mengosongkan diri dari selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah diri ini kosong dari selain Allah Subhanahu wa taala, yang tinggal hanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ulama-ulama yang sudah dekat kepada Allah, kita kenal dengan ulama sufi, mereka mengajarkan kepada kita zikir Allah, 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 Allah. Begitu, karena itu yang ringan dan tidak panjang. Ketika menarik nafas dan mengeluarkan nafas, Allah, Allah, Allah. Walaupun ada orang yang tidak paham tentang ini, dia mengatakan nyebut Allah itu bukan zikir, itu salah. Berarti dia bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di dalam kitab Tanwirul Qulub, bab kaifiyatu dzikri ilallahi, tentang bagaimana cara berzikir kepada Allah, di situ dikatakan, siapa orang yang ketika di dunia ini ada orang yang masih menyebut Allah, 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 maka kiamat tidak akan datang. Ketika masih ada orang yang menyebut Allah, Allah, itu jelas sekali disebutkan di situ, di dalam hadis itu. Ketika kita manusia di muka bumi ini masih ada yang menyebut Allah, kita saja menyebut Allah, 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 umpamanya waktu mau tidur sampai kita tertidur, maka pada saat itu ketika di dunia ini masih ada orang yang menyebut Allah, 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 maka tidak akan datang hari kiamat. Artinya apa? Rasulullah pernah menyampaikan boleh menyebut Allah, Allah, dan itu adalah zikir. Sementara surah An-Najm itu di situ menyebutkan wadhkurisma rabbika, dan sebutlah nama Tuhanmu. Kita disuruh menyebut nama Tuhan. Siapa nama Tuhan kita? Allah, juga Allah lagi di situ. Hadis ada, Al-Qur'an ada. Loh, kok dia menyampaikan tidak ada manfaatnya menyebut Allah? Berarti dia bertentangan dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan perawi hadis yang banyak sekali mengumpulkan hadis-hadis sahih itu diantaranya adalah Imam Muslim, di samping Imam Al-Bukhari, di mana Imam Muslim ini beliau menghafal hadis itu 200.000 hadis. Dan dari 200.000 hadis yang masih bercampur antara yang sahih dengan yang tidak sahih, itu dikumpulkan menjadi 4.000 hadis yang sahih. Di antaranya adalah hadis ini tadi. Ketika masih ada orang yang mengucapkan Allah, Allah di muka bumi ini, maka kiamat tidak akan datang. Artinya setelah manusia lalai dari Allah, berarti kalau saya berpikir orang yang melarang berzikir Allah, Allah, Allah itu ingin mengajak supaya kiamat cepat datang. Kan nggak boleh zikir Allah, katanya nggak ada gunanya zikir Allah itu. Sampai bersumpah-sumpah demi Allah, sampai begitu, sampai bersumpah-sumpah tidak ada zikir Allah. Allah itu bukan zikir. Kalau mau zikir subhanallah, astagfirullah, disandingkan seperti itu. Justru berzikir yang mewajibkan harus menyandingkan Allah dengan kata-kata yang lain itu malah tidak ada. Yang ada adalah wadhkurisma rabbika, sebut nama
Tuhanmu. Siapa nama Tuhanmu? Allah. Maka orang yang menyebut Allah, Allah, Allah berzikir, maka di situ termasuk dari usaha takhalli. Setelah itu baru tahalli, baru nanti akan muncul tajalli. Itu prosesnya lama dan perlu riyadhah. Barangkali itu saja dulu, dan ayah silakan untuk berdoa. Amin. 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 Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, barangkali itulah kajian kita subuh ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita semua mudah-mudahan diberi hidayah oleh Allah dan diberi sehat, diberi murah rezeki, dan insya Allah nanti akan kita ngaji lagi. Kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.